Fokus lah, karena ilmu kedokteran itu juga lebih mulia daripada sholat. Karena apa? Untuk mengetahui kedalaman agama seseorang, jangan dilihat dari ritualnya, tapi dilihat segi manfaatnya kepada orang. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat kepada orang. Jadi jangan cuma kita berkutat merasa agama itu dengan masjid taklim, kedokteran, teknologi. Dengar dulu. Ilmu kedokteran lebih mulia daripada sholat. Diulang lagi, ilmu kedokteran lebih mulia daripada sholat. Kayaknya salah mudah nih. Ibu itu bukan ahli ilmu, nggak pernah ngaji, nggak usah diikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam marhayu, salam sejahtera, selamat datang. Selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik. Harusnya masalah yang ginian itu diserahkannya kepada Gus A. Karena yang namanya makrifat itu tidak bisa sembarangan orang bisa. Kenapa? Ya harus punya kematangan ilmu yang matang luar dan dalam. Diuji oleh Tuhan, dimatangkan oleh Tuhan sehingga bisa melahirkan kata-kata yang tidak akan membunuh dirinya sendiri. Justru akan membunuh orang lain dengan melakukan pemaparan-pemaparan terhadap sesuatu yang diperdebatkan. Jadi saya lihat Habib Kribo ini terlalu memaksakan diri. Bukan bidangnya memang. Akhirnya mengeluarkan kata-kata yang sebetulnya tidak perlu keluar. Kalau dengan mengatakan bahwa sholat lebih penting, sholat tidak lebih penting dari ilmu kedokteran atau ilmu kedokteran lebih penting dari sholat, ini salah besar. Salah besar, bro. Karena sholat itu adalah kewajiban yang paling mutlak. Tidak bisa disamakan dengan apapun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei manusia, salatlah kepada Allah yang telah menciptakanmu dan yang telah menciptakan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Jadi salat itu KTP-nya orang Islam. Jadi salah besar kalau misalkan salat dianggap tidak penting dibandingkan dengan ilmu kedokteran. Memang yang dimaksud oleh Habib Kribo ini tentang bahwa ilmu kedokteran ini merupakan penjabaran dari sholat. Ya tapi jangan sampai segitunya gitu, bro. Mengeluarkan kata-kata yang sebetulnya tidak perlu dan bisa membunuh dirinya sendiri. Bahkan bisa membunuh kita semua. Kenapa? Karena si kadrun-kadrun ini, terutama si Haikal, apalagi si Rocky Gerung, itu menganggap bahwa kita ini penista agama. Semakin kita banyak salah dalam berucap tentang agama, itu memberikan jalan kepada mereka dengan mengumpulkan bukti-bukti dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa kita ini penista agama. Oleh karena itu, lebih baik Gus A lah yang maju. Biar mereka itu orang-orang seperti Rocky Gerung, Repli Harun, ya buzzer-buzzer Anies Baswedan, buzzer-buzzer Prabowo, buzzer-buzzer kadrun, hilafah, bisa hancur lebur. Ya tapi saya juga nggak aneh. TV One, Deddy Corbuzier, Kompas TV nggak mungkin undang Gus A karena Gus A ini terlalu berbahaya bagi visi misi mereka. Bisa acak-acakan kayak tai, bro. Kalau Gus A tampil di televisi. Jadi mereka ini memang selalu mengundang orang-orang yang lemah. Tidak akan mungkin berani mengundang orang kuat seperti Gus A. Ya mereka ini termasuk TV One ini tidak mencari kebenaran. Tapi mereka lebih kepada mencari pembenaran. Makanya anjing-anjing politik itu tidak hanya yang suka demo. Seperti Deddy Corbuzier, Kompas TV, TV One, Repli Harun. Ya mereka juga sama, bro, anjing-anjing politik. Cuma dengan cara yang berbeda. Padahal media itu harusnya itu kan netral gitu. Tidak boleh menjadi anjing-anjing politik. Ya itulah. Kalau orang sudah lihat duit, udah. Cengcai, bro, cengcai. Kemarin aja untuk ormas saja Anies Baswedan bisa menggelontorkan uang sampai 352 miliar. Kalau per tahun. Dikali 5 tahun, jadi sudah hampir 2 triliun. Dana yang dikeluarkan, bahkan untuk para ormas dalam upaya Anies Baswedan tidak diganggu dalam pemerintahannya. Dan saya mungkin yang namanya TV-TV yang kelihatannya itu membela Anies Baswedan udah jelas lah. Pasti ada kucuran yang lebih besar. Sehingga TV-TV ini tidak lagi mencari kebenaran, tapi malah mencari pembenaran. Dicarilah orang-orang yang lemah,
agar apa yang mereka mau itu bisa terwujud sebagai sebuah kebenaran. Intinya bagaimana caranya Anies Baswedan bisa aman di pemerintahannya dan bisa naik ke jenjang lebih tinggi, bisa mencalonkan calon presiden. Jadi intinya kita itu sedang berhadapan dengan orang-orang yang memang jahat. Orang-orang yang memang sedang menyusun sesuatu demi kekuasaan. Ya ujung-ujungnya duit lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.